Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat apa sih, program pencarian menggunakan algoritma dengan menggunakan DiverSearch atau DiffFS dengan menggunakan Java. Oke, nah, atas nama saya Matika Wulansari, ini codingan saya. Untuk pertama kita seperti biasa menggunakan import Java Utilities, kita install dulu map apa yang kita butuhkan untuk hari ini. Jadi di sini kita membutuhkan map, membutuhkan string, membutuhkan itu kita install semuanya dulu ya. Jadi di awal program kita import seluruh isi dari Java Utilities karena kita butuh semua itu, dan juga jangan lupa untuk set dan scanner dari package ini, makanya kita menggunakan util. Nah, seperti biasa kita tuliskan dulu public class tugas 3 dengan soal 1 DFS. Kenapa kok tugas 1? Karena di sini memang ini tugas soal 1, karena ini memang masih soal nomor 1. Kita hari ini ada 2 soal ya. Public class tugas 3 soal 1 DFS. Oke. Di sini kita menggunakan private map. Private map. Lalu kemudian kita menggunakan string. Ini saya coding dulu aja ya teman-teman, biar tidak terlalu pusing. String, kita menggunakan list, di mana string lagi, kita pakai string lagi. Oke, string, list string, oke, equals no has map. Nah, kita berikan tanda ini, lalu kita tuliskan lagi private set, lalu kita pakai string visited, kemudian new asset ini. Oke, good. Nah, kemudian kita tuliskan lagi. Nah, di sini kita sudah membuat kelas dengan nama DFS yang tadi ya, tugas soal ini namanya kelasnya. Dan di sini kita deklarasikan grabnya, di mana struktur grab itu dibentuk dalam map, di mana key-nya adalah nama nodenya tadi, dan value-nya adalah daftar dari tetangganya, di mana visited itu set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak masuk ke dalam loop yang tidak terbatas gitu. Untuk selanjutnya kita tuliskan, kita deklarasikan, kita sudah deklarasi untuk ini, untuk selanjutnya kita deklarasikan dari tugas 3 soal 1 DFS ini seperti apa. Oke. Di sini kita masukkan dulu public tugas 3. Ini tugas 3. Oh, salah, ini tadi harusnya ada ini. Sebentar, kita namain kayak gini aja dulu kali ya. Tugas 3. Sebentar, ini saya benarkan dulu untuk namanya ya. Oke, untuk sekarang udah bisa, jadi nggak ada yang merah lagi karena namanya udah sama dan ini udah sesuai. Nah, sekarang kita masukkan. Kita langsung deklarasikan untuk tugas 3 soal 1 DFS ini. Jadi yang akan kita cari tadi ya. Oke. Kita masukkan lagi public tugas 3 soal 1 DFS yang tadi kan tidak akan kita deklarasikan. Nih. Nah, kita mulai masukkan isi dari webnya. Masukkan arrays. Oh, it's not key.
No, it's not okay. So, oh, jeez. As list, lalu kemudian kita masukkan seperti ini. A2, lalu kita masukkan A3. Kita nggak bisa ngapus keynya ya. Seharusnya ini nggak ada keynya sih. Sih kita nggak ada keynya sih nih. Ya udahlah. Dan ini jadi merah karena harusnya ini cuma gini doang. Arise, Aslis, A2, lalu kemudian A3. Oke, ini jangan lupa kita koma di sini. Nah, selesai. Lalu kita masukkan lagi. Kita langsung copy aja ya, biar cepat. Nah, di sini ganti A2. A2, Arise, Aslis, lalu kemudian kita bagian sini kita ganti A4. A4. Oke. A2 ke A4, lalu kita masukkan lagi untuk A2 ke A4. Kita masukkan lagi untuk A3 ke A5. A3 ke A5. Oke. Untuk selanjutnya kita masukkan lagi A4 ke A6. Lalu kita masukkan lagi A5 ke A7. A5 ke A7. Lalu kita masukkan lagi new array A6, di mana kita gunakan new array list. New array list. Oke, ini kita bikin kosong aja ya, new array list, new array list, nah seperti ini. Nah, oke, lalu kemudian kita masukkan put A7 karena dia arraynya beda lagi cabangnya ya. Masukkan A7 di sini dengan yang sama. Kita save dulu. Nah, di sini kita ini namanya itu konstruktor untuk kelas DFS grabnya. Nah, kita artinya di sini gini, untuk A1 itu dia punya A1 punya anak A2 sama A3. Untuk A2 dia punya anak A4 dan seterusnya. Jadi kalau untuk A6 sama A7 dia nggak punya anak, makanya dia dipakainya new array list kayak gitu. Dengan listnya artinya dia listnya list kosong, makanya dia ditulisnya cuma new array list gitu aja. Nah, setelahnya kita gunakan lagi karena ini udah selesai. Nah, kita deklarasikan lagi yaitu tentang public boolean-nya, boolean untuk DFS-nya. Kita ketik dulu aja ya, public. Tadi kan udah jelasin soal yang bagian tugasnya, udah dideklarasikan tugas 3 soal 1 DFS-nya. Sekarang kita deklarasikan DFS untuk boolean-nya. Kita pakai string start.
lalu kita pakai string target. Kita gunakan sistem out print and visit. Seperti biasa, ini untuk start visit start, lalu kita gunakan oke, sudah DFS dan string start, string target. Okay, so be okay. And then visit plus start. Oke, lalu kemudian kita lagi tuliskan lagi visited dan start. Nah, harusnya udah oke ya. Harusnya di sini udah oke. Nah, sekarang kita masukkan lagi fungsinya. Nah. If start. Oke, kita masih ada waktu ya. If start, if dalam kurung start pakai equals lagi target, maka berarti kita masukkan sistem open font target. Oke, yang ini dengan nama font target ditambah plus targetnya tadi ya. Lalu kemudian jangan lupa kita selalu tuliskan return true supaya tidak terjadi loop yang tidak diinginkan. Nah, di sini kita masukkan fungsi for, dimana kita coding dulu aja ya, lalu setelah itu kita jelaskan. For string label kedua grab kecil harusnya grab dot get start. Dot get start. Masukkan dulu string label grab dot get start if dalam kurung dia visited contains lalu kemudian menggunakan visited content export jangan lupa dikurungin lagi, maka berarti dia if dalam kurung DFS neighbor target, dan kita udah mendapatkan targetnya, lalu kemudian kita masukkan ke return true. Oke, ya. Dan jangan lupa kita tambahkan return false. Oke. Masih gerakkan. Nah, di sini mau saya jelaskan dulu. Metode ini namanya string target dan string
string start dan string target, lalu kemudian kita gunakan sistem out print visit and then start. And visited at the start ini namanya menggunakan kita melakukan pencarian DFS dari start ke targetnya. Jadi pertama-tama kita tampilkan node yang akan dikunjunginya dulu dan menandainya sebagai visited. Nah, jadi kemudian kita masuk ke dalam kode ini. Jika start equals dan target, sistem print out font target. Jadi kalau misalkan udah ketemu langsung targetnya, kita langsung ngeprintnya font target, lalu kemudian balik lagi. Tapi kalau misalkan enggak, kita masih telusuri nih cari semua tetangga dari node start itu. Jika belum dikunjungi, maka dia akan langsung masuk ke rekursif, masuk ke DFS neighbor target gitu. DFS neighbor target, lalu kemudian jika target sudah ditemukan maka kita bisa langsung masuk ke dalam return dan true. Nah gini, jadi kalau misalkan visited jika belum ketemu maka dan ini udah ketemunya di neighbor maka berarti dia masuknya ke neighbor target, lalu kemudian kita langsung masukkan ke yang return dot true. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan untuk nemunya langsung nanti ketemu targetnya di FS neighbor target, langsung ketemunya di neighbor return dot true gitu. Kemudian kita langsung masuk ke return dot files seperti biasa. Jika semuanya udah ditemukan maka dan tidak ada yang cocok, udah cari nih semua, tapi nggak ada yang cocok, lalu kemudian kita masuknya ke return dot files, artinya memang sudah dihentikan sampai situ aja codingannya. Kita lanjut ke codingan selanjutnya dari sini. Kita lanjut ke codingan selanjutnya, setelahnya kita masukkan lagi public static void. Di mana kita masukkan stringnya kayak biasa. Nah, ya udah. Dan kita masukkan argumentsnya kayak biasa ya. Arguments lalu kita seperti ini. Biasa. Kita masukkan DFS. Oh, DFS scrap. Bukan tugas berapa tadi? Tugas soal 1 DFS. Di mana dia kita tambahkan di sini DFS, fungsi DFS-nya, lalu kemudian kita masukkan new tugas soal 1 DFS. Nah, seperti ini kita jangan lupa tambahkan semikolon. Kemudian kita masukkan scanner. Scanner. Terus kemudian kita masukkan sistem out print in. Nah, kita di sini masukkan cari node titik 2. Nah, ini yang tadi kita keluarkan dulu ya. Sistem print out cari node. Jadi mau node berapa gitu. Ini kembali lagi sistem ke ini, kemudian string target scanner dot next line. Nah, masuk. Jadi kalau di sini untuk yang ini tadi itu fungsinya untuk metode pada main awal program, titik awal program. Jadi kita buatkan tugas 1 soal DFS yang tadi. Nah, nama file ini lalu kemudian kita masukkan ke DFS-nya, artinya kita pakai fungsi DFS, lalu kita menggunakan scanner, artinya new scanner, masukkan sistem layout, cari node. Nanti ini bakalan keluarnya cari node apa gitu. Dan string target di scannernya next line. Kita fungsinya cari node ini untuk menerima inputan, kita mau cari node yang kayak apa yang mau dicari gitu. Kemudian kita masukkan lagi fungsi lanjutannya, boolean font. Nah udah sampai sini ya, kita masukkan lagi boolean font sama dengan dfs.dfs. Masukkan lagi titik, kita gunakan
tuliskan tadi ya, codingan yang tadi A1 sampai dia mencapai target ya. Oke, lalu kemudian jika found, jika tidak ditemukan, artinya kalau misalkan ada tanda seru di depan gini, itu tergantung ini ya, tergantung kata-katanya ya. Kalau misalkan ada tanda seru lalu no, itu berarti artinya iya. Tanda seru baru yes, itu artinya no. Nah, kalau di sini kita tuliskan found, artinya jika tidak ditemukan, maka jika tidak ditemukan, maka kita tuliskan node sistem out ini kayak biasa, node tidak ditemukan. Gini. Oke, kita cek sekali lagi codingannya. Lalu ininya 1, 2, 3. Oke, ini kebanyakan. Nah, 1, 2, 3 seharusnya oke. Kita coba run ya untuk sekarang ya. Kita run dulu. Langsung running aja. Nah, ini langsung keluar ya, cari node. Misalkan kita masukkan A1. Langsung ketemu. Kalau misalkan untuk nodenya, katakanlah kita masukkan angka gitu, 7. Ini kita besarkan dulu aja biar kelihatan ya. Oke, misalkan kita masukkan node 7. Visit A1, visit A2, visit A4, visitnya ternyata tidak ditemukan gitu. Oke? Berarti dengan kata lain, codingan ini berhasil ya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita selesaiin dulu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana